ketika di waktu pagi hari setelah Rasulullah melakukan al-Isra wal Mi'raj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang beliau alami di malam hari, yaitu al-Isra wal Mi'raj, kepada seluruh manusia termasuk orang-orang musyrik, bahwasanya Rasulullah telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, yaitu fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Ketika Rasulullah menceritakan ini kepada orang-orang musyrikun, apa yang terjadi pada mereka? Maka orang-orang musyrik mengumpulkan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya untuk menceritakan apa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Isra wal Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa hanya ditempuh dengan satu malam. Mereka mengumpulkan, orang musyrikin mengumpulkan sebagian mereka dengan sebagian lainnya untuk menceritakan peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Apa komentar mereka? Mereka mengetawakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka mengolok-olok Rasulullah SAW. Bagaimana Muhammad bisa melakukan suatu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina hanya satu malam, terus ke Sidratul Muntaha? Sedangkan kita melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh 2 bulan PP pulang pergi. Yadhakuna bih, yadhakuna minhu, maka mereka mengetawakan Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan mereka menantang Rasulullah SAW. Ya Muhammad, jikalau kau benar-benar madama annahu qad dhahaba ilaihi wa shalla fi, jikalau kau benar-benar menuju ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya, tolong ceritakan ciri-ciri bangunan Masjidil Aqsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sifatkan kepada kami, ceritakan kepada kami bagaimana bentuk bangunan Masjidil Aqsa. Waktu itu Rasulullah ketika di Masjidil Aqsa, beliau tidak terlintas di hatinya untuk memperhatikan secara seksama bagaimana ciri-ciri bangunan Masjidil Aqsa. Tidak terlintas di hati Rasulullah SAW. Beliau memperhatikan bagaimana jumlahnya tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Yang ditanyakan oleh mereka, orang musyrikun, ya Muhammad, kalau kau benar-benar telah pergi ke Masjidil Aqsa, berapa jumlah tiangnya Masjidil Aqsa? Bagaimana bentuk ciri-cirinya Masjidil Aqsa? Pintunya seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang mereka tanyakan. Sebagaimana orang-orang musyrik menanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Rasulullah waktu itu menuju ke Al-Hijr, yaitu Hijr Ismail. Fajallallahu azza wajal suratahu baina ainai. Ketika beliau berdiri di Hijr tersebut, Allah tampakkan Masjidil Aqsa terbuka, bisa terlihat di 2 mata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu jelasnya Masjidil Aqsa terlihat di depan Rasulullah SAW. Dalam-dalamnya pun terlihat waktu itu. Maka ketika Rasulullah SAW itu melihat Masjidil Aqsa di depannya yang ditampakkan oleh Allah SWT, Rasulullah bisa menceritakan kepada orang-orang musyrik, tiangnya jumlahnya sekian, pintunya warnanya sekian, bentuk bangunannya begini dan begini dan begitu, sesuai apa yang mereka tanyakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Said Ramdan Al-Buti sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari wa Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, lamma kadzabatni Quraisyun, ketika kaum Quraisy menuduhku berdusta. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, kaum Quraisy menuduhku berdusta, berbohong. Gumtu fil Hijr, kata Rasulullah, aku berdiri di Hijr Ismail. Fajalallahu li Baitul Maqdis,
Ketika berdiri, Allah tampakkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di depanku. Fatafaktu ukhbiruhum an ayati. Ketika sudah tampak Masjidil Aqsa tersebut, maka aku bersegera menceritakan tentang tanda-tanda dan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Wa ana andur ilaih. Kata Rasulullah, dan aku melihat Masjidil Aqsa di depanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya hebatnya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul luar biasa mukjizatnya Rasulullah, tidak dimiliki oleh nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW.